Karena dia kuasa Mana hukum, otak saya kenanya? dia advokat. Dengar dulu. Nggak bisa Bang Ketika- Damai ya. Dengarin dulu. Anda ini sudah mengecewakan kami secara keseluruhan. Ini Lalu sekarang jangan Anda akan dipotong melaporkan. dong. Sudah Ini jadi kan termul hukum ya? acara. Sudah jadi termul Ini sekarang. advokat nih. Sudah jadi termul sekarang dalam perjuangan. Pinteran terbul sama Saya kalian. terima kasih ya. Anda mendampingi saya di rumah Pak Jokowi. Jadi dengan keluarnya SP3 itu kan sesuatu hal yang membuat saya ingin bertanya gitu loh. Nah, keluarnya seperti itu, ini betapa besarnya relasi kekuasaan yang terjadi di sini gitu loh. Oh, tentang Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini, begitu Mbak. Oh, kita tetap lanjutkan kan sekarang sampai ini tuntas. Kan Pak Joko Widodo ingin memulihkan nama baiknya. Itu kan nggak bisa terpulihkan dengan RJ, ya, atau SP3, ya kan? Jadi ya kalau beliau yang melaporkan, ya beliau yang harusnya menyelesaikan ini, begitu ya. Oke, kawan-kawan cukup. Ruang publik ini kian riuh membahas wacana restoratif justice dalam pusaran kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Isu yang awalnya berfokus pada keaslian dokumen akademik itu perlahan bergeser menjadi perdebatan yang jauh lebih kompleks, menyentuh ranah hukum, politik, hingga relasi kekuasaan. Di tengah situasi tersebut, pecahnya sikap antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis justru menjadi bola liar. Keduanya yang semula berada dalam satu barisan kritik, kini tampil dengan narasi dan arah langkah yang berbeda. Perbedaan pandangan itu bukan hanya memunculkan tanda tanya di kalangan pendukung, tetapi juga memperkeruh dinamika diskursus publik yang sudah panas. Isu ijazah Jokowi tak lagi sekadar soal benar atau salah, melainkan tentang bagaimana hukum diposisikan ketika berhadapan dengan kekuasaan. Yang tak kalah menyita perhatian adalah pernyataan Andi Azwan. Alih-alih meredam kontroversi, pernyataannya justru dianggap memperkuat keyakinan sejumlah tokoh besar bahwa ada relasi kekuasaan yang bekerja di balik penanganan kasus ini. Jadi 2 minggu yang lalu sudah dilakukan oleh Ibu Elida Neti sebagai kuasa Elida hukum Neti, kuasa hukum Pak Egy. Pak Egy. Ya, oke. Itu dijelaskan. Makanya hari Senin kemarin teman-teman yang juga saksi pelapor diminta datang oleh penyidik mengenai restoratif justice ini. Oke. Mereka semua tanda tangan. Oke, baik. Makanya keluar ini. Oke. Ya. Nah, kalau Gitu. misalnya dikatakan ini udah keluar, ya berarti secara tidak langsung ijazah Pak Jokowi bagaimana tuh Bang GHL? Ini pertanyaannya mana dulu, saya jawab ini dulu ya. Semua latar belakang ini saya nggak tahu. Baik. Oke, saya nggak tahu. Oke. Pokoknya saya langsung diminta, besoknya saya langsung berangkat ke Solo. Oke, dah. Ya, itu betul. Oke ya, saya nggak tahu sama sekali. Baik. Dia nggak tahu. Oke, tapi kalau dia tadi bilang nggak permasalahkan, maafkan, understanding mungkin maksudnya, itu dikatakan langsung justru oleh Pak Jokowi, understanding. Baik. Jadi nggak usah bukan masalah maaf. Ya sama-sama ngerti lah. Namun kalau dipersepsikan, Oke, kita skip diasumsikan orang lain, Maaf terserah. nanti. Baik. Karena ini pengacaranya udah menyatakan itu tidak ada. Ya. Oke, tidak ada bukan masalah maaf-maafan. Ya Oke. lebaran aja nanti. Pertanyaan saya dong, yang Pertanyaan? getol dari tahun 2022 mengklaim ijazah palsu Jokowi. Saya sama Egy. Ini anggota-anggota kawan-kawan kita semua. Anda buktinya kan terima SP3 yang barang Nah, Egy ke saya Solo. jawabkan, saya jawab. Ini orangnya sebelah. Kemarin pun saya tentang. Kata-katanya tadi 2 minggu, cuma berkurang sekarang. Saya nggak ada. Cuma pengacara Egy ya. Nah, kalau kemarin rekannya Lecumen ya mengatakan 2 minggu mereka berdua sudah minta restorasi, Justice. restoratif justice. Ya. Oke. Nah, itu saya bilang bohong. Ya kan? Bohong. Saya teken ini saya minta dulu. Ya. Kawan-kawan saya lihat tanggal Bang dengar Damai. dulu. Ya, Ini sejarah baik. hukum. Tanggal 12 mereka neken. Baik, Tanggal 12 mereka neken. Udah galak banget. Ini. Tanggal 12 mereka neken, saya neken tinggal 13. Jadi saya bilang bohong 100%, saya 2 minggu yang lalu sudah neken. Tapi tadi dia kawan kita sebelah ini rekan sejawat menyatakan Ibu Elida. Jadi saya nggak tahu. Jawaban saya lah saya nggak tahu. Oke. Saya lihat Nah, sekarang mereka neken poin baru soal saya neken. ijazahnya Iya, itu. jawabannya cuma satu Bang. Jadi Abang itu sama Bang Ege meyakini jasa Pak Jokowi asli atau palsu. Itu loh yang dari tadi Ini Mas- proses hukum belum selesai. Saya orang hukum, saya harus menyatakan seperti itu. Oke. Ketika inkrah barulah di situ buktinya. Baik. Nah, Ini kan sekarang- masih ada proses. Inkrah terhadap siapa? Inkrah terhadap putusan entah siapa jadi. Kan ada tersangka. Tersangka lain masih ada. Gimana, Jadi, Pak Ci? Kenapa, Pak Ci? bagaimana saya bisa jawab palsu atau Baik. tidak? Proses hukum menentukan nanti. Ya. Pokoknya yang jelas Bang Dehal udah dapat SP3. Nah,
Ya kan? Apa maksud Anda? Maksud Anda apa? Oh, yang penting udah Udah dapat S3 jadi nggak usah ungkit-ungkit lagi ijazah Jokowi palsu. Kalau palsu. dikatakan Bukan masalah palsu. Hah? Ijazah Pak Jokowi Kasih aja asli. deh, kasih aja deh. Ini saya jawab dulu. Asli. Saya meminta ini kepada penyidik, bukan pada jaksa, bukan kepada hakim, Baik. bukan kepada Pak Jokowi. Ya. Oke? Oke. Dan sejak 15 Desember itu Baik. bukti fakta hukum. Ya udah, baik. Saya kejar terus. Ya. Apapun, namun penyidik punya hak. Apapun yang penting saya SP3, silakan aja. Baik, Bang. Yang penting Kami saya sudah tidak ada mendapatkan poinnya, Bang. apa-apaan. Oke. Saya Ya. nggak pernah minta sama Pak Jokowi. Salah, saya Oke. Ya, goblok. baik. Saya ingin ke Kalau Busik, minta Busik. pencabutan Ya. tersangka ke Baik, Pak Jokowi. baik. Kami Oke, sudah baik. mendapatkan poinnya. Nih, Busik, Prof sih udah ketawa nih. melihat dua cerita yang disampaikan oleh Bang Andi dan Bang Damai, apa yang Anda tangkap dari kacamata keilmuan Anda? Apa yang ada di kepala Anda dong? boleh, gitu silakan. dong. Iya, jadi kalau Keilmuan. saya mengatakan inti permasalahannya yang diceritakan menjadi headline-nya acara ini kan nggak ketemu gitu loh ya, nggak ketemu karena dibicarakan mengenai kronologis kan. Baik. Nah, tetapi Silaturahmi. silaturahmi. Ya. Jadi dengan keluarnya SP3 itu kan sesuatu hal yang membuat saya ingin bertanya gitu loh. Nah, keluarnya seperti Baik. itu, ini betapa besarnya relasi kekuasaan yang terjadi di sini gitu loh. Ada relasi kekuasaan menurut Anda? Iya, Antara siapa menurut dengan saya- siapa? Ya, Saya menurut akan saya bantah seperti itu relasi ya. Sebentar, kekuasaan. dijelaskan dulu. Belum Karena silakan, gini Busik. loh, tadi kalau dilihat tadi katanya karena Bang Egy itu sakit, kemudian datang ke sana, kemudian untuk bisa berobat keluar, kemudian dikeluarkanlah SP3 Iya. dan akhirnya Ini kan runutannya tuh kan ya. runutannya kan seperti itu gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ada kain-kain apa yang di dalam sana, tapi kan intinya ke sana. Dia datang ke sana, paling tidak kan datang ke sana meminta pertimbangan. Kesini Atau wajahnya mungkin dong, karena kesini, takut bukan ke hukum saya. kali ya. 12 tahun lumayan. Karena kan sakit itu kan berat juga. Iya. Jadi ada relasi diobatin. kuasa jelas di situ ya? Iya, relasi Saya kekuasaannya akan jelas sekali menjawab. gitu. Apa Menurut tuh? saya Jadi seperti begini itu. ya, saya sudah katakan ini ada sosok humanis dari Pak Jokowi. Dia difitnah di apapun dia sudah mengatakan pintu rumah saya itu terbuka orang untuk datang. Sampai sekarang pun ratusan orang. Ya. Begitu ya. Tadi sudah bilang. Jadi artinya di sini Ah. Bang Egy datang. Yang tiga itu pun kalau Riza Fadila mau datang, Mungkin juga gitu. saya nggak akan antar. Iya, artinya apa? Saya akan Bisa anda- jadi. Bisa jadi apa? Bisa jadi dapat juga RJ. Berarti relasi kuasa ternyata jelas dong berarti. Tolong ingat ya, itu kan ada. Kayaknya kalau semua mau Iya. kalau semua mau lepas dari Makanya. jeratan hukum kayak datang ke sana ya. pelapor, Jadi, ya, pelapor, saksi pelapor yang dirugikan, ya kan Pak Jokowi, Oke, oke, yang oke. difitnah. Baik. Kan syarat Balik ke utama VOC. untuk mendapat RJ itu kan ada status tersangka dan Baik. permintaan dari Ya, saksi ya, ya. pelapor, Oke. betul kan? Karena ada permintaan itu dengan adanya sosok humanisnya itu, Baik. maka itu diterima. Baik, sosok humanis Ya. sudah Anda sampaikan. Saya ingin ke Bang Azam karena waktu kita singkat dan terbatas. Silakan Bang Azam. Oke, saya hanya Ditanggapi. mau bicara soal masalah berkas ya, penting. Baik. Karena di pasal 65 KUHP itu, seorang tersangka dan terdakwa itu diwajibkan untuk mencari ahli, untuk mencari adecat, tapi sudah diajukan kepada Polda, Polda tidak mau tahu, belum ada pemeriksaan. Oke, tadi tapi Anda sudah menyampaikan dipaksakan. juga Oke. itu Bang Ya. Azam. Enggak, ini penting. Oke. Mungkin karena ini waktu sudah terakhir ya. Ya, Ya, singkat silakan. nih. Penutupnya kita baca surat An-Nahl 27. Hei, engkau jangan berkhianat kepada Allah. Hei, engkau jangan berkhianat kepada Rasul. Dan engkau harus pegang amanahnya. Oke. Jika engkau tidak melakukan dan tetap berkhianat, maka aku yang akan mencabut. Kalau saya tanya pertanyaan siapa yang berkhianat? Waktu kita Ya tambah 30 menit lagi. silakan berarti. yang merasa. Narasi tersebut dengan cepat menyebar, mempertebal kecurigaan publik bahwa pendekatan restoratif justice bukan semata-mata pilihan hukum, melainkan berpotensi menjadi instrumen politik. Akibatnya, ruang publik berubah menjadi arena adu tafsir. Sebagian melihat restoratif justice sebagai jalan damai yang konstitusional, sementara sebagian lain memandangnya sebagai sinyal kompromi kekuasaan. Dalam pusaran itulah kasus ijazah Jokowi terus bergulir, menjelma bukan hanya sebagai perkara hukum, tetapi sebagai cermin tarik-menarik antara keadilan, kepentingan, dan kekuasaan di panggung nasional.